Saya akan menjelaskan tentang apa itu UNDP dan peran UNDP. United Nations Development Program merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB, serta menjadi jaringan pusat koordinasi pembangunan global PBB. UNDP dibentuk pada tahun 1965 yang berpusat di New York City, Amerika Serikat. Organisasi ini bekerja sama kurang lebih dengan 170 negara dan teritorial yang mempunyai tujuan untuk membantu sebuah negara mengembangkan kebijakan-kebijakan di negaranya, kemampuan untuk memiliki hubungan kemitraan dengan negara lain, serta menciptakan ketahanan untuk pembangunan berkelanjutan agar kehidupan yang lebih baik di suatu negara. Selanjutnya, yaitu peran UNDP. UNDP memiliki 6 peran utama dan 3 peran tambahan. Yang pertama, memberantas kemiskinan dengan segala bentuk dimensinya. Yang kedua, mempercepat transformasi struktural. Yang ketiga, membantu pencegahan krisis dan peningkatan ketahanan. Yang keempat, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Yang kelima, pembangunan komoditas yang berintegrasi dengan memperkenalkan berbagai macam sistem pembelajaran dan pengelolaan. Yang keenam, mendorong perlindungan HAM dan kelompok minoritas. Yang ketujuh, mengintegrasikan isu-isu mengenai energi bersih yang terjangkau, cuaca, dan resiko bencana. Yang kedelapan, membantu pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Dan yang terakhir, membantu melestarikan lingkungan melalui solusi alam untuk pembangunan berkelanjutan. Peran UNDP dioptimalkan untuk membantu negara-negara dalam mencapai agenda tahun 2030 dengan mensupport negara-negara untuk mengimplementasikan pilar-pilar yang ada di dalam SDGs dengan solusi terintegrasi. Untuk merealisasikan hal tersebut, UNDP mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan internasional, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pihak individu. Dan UNDP memiliki para pendonor untuk menyediakan ahli, perlengkapan, dan memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Oke, di sesi ini akan dibahas mengenai fungsi serta tugas dari UNDP. Nah, jadi UNDP ini memiliki fungsi umum untuk memastikan dan menjamin tercapainya pembangunan manusia berdasarkan indeks dalam Human Development Index atau HDI. Namun, karena perkembangan zaman membuat semakin kompleksnya permasalahan mengenai pembangunan manusia, sehingga UNDP melakukan pembaruan-pembaruan dalam agenda dan regulasinya, sehingga dibentuklah The Six Signature Solutions yang berisi 6 pokok fungsi serta tugas yang dilakukan oleh UNDP pada masa yang baru ini. Yang pertama yaitu membebaskan manusia dari kemiskinan. Terdapat data bahwa 1,3 miliar manusia masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dalam hal ini UNDP berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang layak, serta menyediakan akses layanan masyarakat dengan mendistribusikan pendapatan. Fungsi kedua adalah tata pemerintahan yang damai, adil, dan inklusif bagi semua orang. Dalam hal ini, UNDP bertugas untuk menjamin tata pemerintahan yang baik dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi yang juga sesuai dengan konsep Marxisme. Nah, selain itu juga UNDP berusaha untuk mengintegrasikan agar seluruh kelompok sosial dapat melakukan pengambilan keputusan dan memiliki keterlibatan dalam hal itu. Nah, yang ketiga adalah fungsi pencegahan krisis dan peningkatan resiliensi. UNDP bertugas untuk membantu mengurangi risiko akibat konflik dengan mendukung negara dan masyarakat untuk mengelola konflik dengan lebih baik dan mengirimkan bantuan dalam bentuk moral serta material. Fungsi yang keempat yaitu solusi berbasis lingkungan untuk pembangunan. Dalam hal ini, UNDP memberikan solusi berbasis lingkungan seperti manajemen berkelanjutan, kampanye mengenai pentingnya menghadapi perubahan iklim, serta pengurangan plastik dan hal-hal yang lainnya. Nah, fungsi kelima adalah energi yang bersih dan terjangkau. Dalam hal ini, UNDP membantu negara-negara dalam transisi dari penggunaan bahan bakar fosil kepada sumber daya energi yang terbarukan. Karena pada datanya masih terdapat lebih dari 2 miliar orang menggunakan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan pada saat ini. Dan yang fungsi yang terakhir adalah women empowerment and gender equality. Nah, isu mengenai perempuan dan gender ini menjadi hangat pada dekade belakangan ini, sehingga dalam hal ini UNDP berusaha untuk memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam segala aspek pekerjaan dan mengurangi bentuk kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Youth and SDGs. UNDP terkait SDGs yang bertujuan untuk membuat
protect and ensure participation of youth in SDGs. Hal ini diberlakukan untuk pembangunan berkelanjutan tingkat global dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada 11 poin dari tujuan UNDP terkait dengan SDGs tersebut: the poverty, partnership for the global, peace, justice, and strong institutions, climate action, responsible consumption and production, sustainable cities and communities, reduce inequalities, industry, innovation, and infrastructure, decent work and economic growth, quality education, dan yang terakhir adalah gender equality. No Poverty melibatkan pemuda setempat untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pemantauan pengetesan kemiskinan. Partnership for the Global mendorong organisasi yang berpikiran muda untuk datang bersama dengan agenda bersama dan pendekatan terpadu mencapai SDGs. Peace, Justice, and Strong Institution memastikan keterwakilan pemuda dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan dan melibatkan mereka dalam mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan. Climate Action mempromosikan mekanisme untuk memperkuat kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim yang efektif. Responsible Consumption and Production mempromosikan kesukarelaan dan inovasi kaum muda dalam mengurangi timbulan limbah melalui pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Sustainable Cities and Communities melibatkan kaum muda dalam upaya memperkuat untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia. Inequalities memberdayakan semua orang muda untuk mendorong inklusi sosial, ekonomi, industri, innovation, and infrastruktur adalah meningkatkan akses remaja ke teknologi informasi dan komunikasi dan berusaha keras untuk menyediakan akses universal. Decent Work and Economy Growth meningkatkan proporsi pemuda yang bekerja, pendidikan, atau pelatihan. Quality Education meningkatkan jumlah pemuda yang memiliki keterampilan yang relevan. Gender Equality memberdayakan kaum muda untuk menghilangkan praktik-praktik berbahaya seperti anak dan pernikahan paksa. Pandangan Marxis terhadap organisasi internasional. Marx dan Engels menjelaskan bahwa hubungan antar negara dianggap sebagai hubungan antar kelas dan sebagai bentuk dari hubungan ekonomi di pasar. Selain itu ada bentuk solidaritas dari kaum proletariat dalam ini negara third world untuk membantu hegemoni negara pemilik modal. Bagi Marxisme, satu sistem internasional kapitalisme global, yang kedua unit analisis, kelas ekonomi, borjuis dan proletar. Yang ketiga, HI esensinya sangat konfliktual. Yang keempat, faktor ekonomi adalah faktor yang digunakan untuk memahami HI. Ide utamanya bahwa di dalam masyarakat itu terdapat pembagian kelas, yaitu borjuis dan proletar. Hubungannya asimetris, artinya tidak sama, ada yang dieksploitasi. Hal ini kemudian dibawa Marx untuk menjelaskan dunia. Ia masih melihat pembagian kelas itu eksis di sistem internasional. Marxis struktural berpendapat bahwa negara-negara kapitalis akan bertindak demi kepentingan melestarikan kapitalisme secara keseluruhan. OI dibentuk lewat hegemoni dengan cara mempromosikan mode produk kapitalis. Menurut tradisional Marxis, ada kelas dominan dan ada kelas subordinat. Kelas dominan akan mengeksploitasi kelas subordinat. Hal ini juga terjadi di sistem internasional dengan menggunakan penjelasan World System Theory. Marxism World System Theory membagi dunia atas negara core, negara periferi, dan semi-periferi. Karena Marxism membagi kelas atas kelas dominan dan kelas subordinat, sehingga negara core merupakan bagian dari kelas dominan dan negara periferi beserta semi-periferi merupakan bagian dari kelas subordinat. Bagi kaum Marxis, organisasi kapitalisme menentukan hasil politik dan ekonomi baik di tingkat domestik maupun internasional. OI dilihat sebagai instrumen dalam pengembangan kapitalisme modern. OI pada akhirnya jadi alat untuk mengembangkan sistem kapitalisme itu sendiri. Nah, lewat OI dan aturannya, negara bisa diarahkan untuk merubah kondisi industri yang memang sejalan dengan kapitalisme. Secara keseluruhan, OI menurut Marxisme adalah sebagai public dan private yang terdiri dari negara dan aktor non-negara.
sebagai mekanisme dominasi kapitalis yang merefleksikan dan melegitimasi tatanan ekonomi. Menurut Marxism, OI berperan sebagai untuk mempromosikan agenda kapitalis, untuk memperkuat dominasi, untuk mencapai kepentingan private dari IO itu sendiri, untuk membantu negara dan mempertahankan kapitalisme global saat menghadapi krisis. Pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana program SDGs menurut pandangan Marxis. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus memahami bagaimana Marxis dalam melihat dunia. Dalam melihat dunia internasional, menurut pandangan Marxis, kita bisa menggunakan dua rujukan utama, yaitu World System Theory dan Dependency Theory. Menurut World System Theory karya Immanuel Wallerstein, dalam sistem internasional terdapat 3 jenis negara. Yang pertama adalah negara core. Negara core ini adalah negara yang superpower, negara yang mendominasi, dan negara yang mendominasi sistem internasional. Selanjutnya adalah negara semi-peri dan negara periperi. Kedua negara ini merupakan negara yang berada di bawah dominasi dari negara core. Dominasi dari negara core ini bisa kita lihat dari fenomena di mana organisasi internasional dijadikan sebagai instrumen atau alat yang digunakan oleh negara core untuk mengembangkan dan mempromosikan agenda kapitalisme global di negara periperi. Selain menggunakan World System Theory dalam menafsirkan dunia, Marxis juga menggunakan Dependency Theory dalam melihat dinamika internasional. Dependency Theory memandang bahwa untuk survive dalam sistem internasional, negara periperi sangat bergantung pada negara core. Ketergantungan ini bisa kita lihat dari aspek ekonomi, contohnya adalah bantuan dana atau bantuan lain-lainnya. Ketergantungan ini mengakibatkan nasib dari negara peri sangat bergantung pada negara core. Dalam momen ketergantungan inilah negara core memuluskan praktik kapitalisme globalnya serta melakukan praktik eksploitasi di negara periperi. Nah, seperti yang kita tahu, Marxis itu melihat OI sebagai sebuah instrumen atau alat untuk mempromosikan kapitalisme. Nah, OI ini digunakan oleh negara-negara core atau negara maju untuk mempromosikan agenda mereka, yaitu menyebarluaskan kapitalisme. Nah, salah satu teori Marxis terhadap Marxis adalah dependency theory, di mana teori ini mengatakan bahwa negara-negara berkembang atau negara terbelakang atau negara third world countries akan berketergantungan kepada negara maju karena mereka membutuhkan negara maju untuk berkembang atau untuk memajukan negaranya. Nah, kemudian negara-negara maju ini akan mengeksploitasi atau menggunakan momentum ini untuk memanfaatkan negara berkembang atau negara keterbelakang. Nah, untuk analisisnya dalam SDGs dan juga UNDP, kita itu harus melihat di poin 17 SDGs, yaitu tentang Partnership for the Goals, di mana poin ini mengatakan bahwa untuk mewujudkan SDGs secara global harus ada kerjasama antara negara. Nah, di dalam programnya SDGs ada yang dinamakan dengan SDGs Fund, di mana ini adalah sebuah program yang dibuat oleh UNDP, di mana negara-negara itu bisa menjadi donatur untuk menyumbangkan uangnya, sehingga uangnya ini dapat dialokasikan kepada negara-negara yang poin-poin SDGs-nya belum terpenuhi. Contohnya seperti negara seperti Ethiopia yang ada masalah dengan pangan. Nah, SDGs Fund ini kemudian uang-uang donatur ini akan dialokasikan ke Ethiopia tersebut. Nah, disinilah masuk teori Marxis. Marxis menganggap hal ini sebagai praktek dependency theory tadi, di mana negara-negara maju seperti US akan memberikan uang sebagai donatur kepada SDGs Fund, dan kemudian SDGs Fund akan mengalokasikannya ke negara third world tadi. Nah, kemudian karena negara-negara seperti Ethiopia tadi berketergantungan kepada pertolongan-pertolongan ini, maka US mempunyai atau mendapatkan sebuah leverage atau mendapatkan sebuah bargaining power terhadap negara-negara terpuruk ini, di mana mereka bisa mendemand contohnya untuk perluasan market mereka dalam menjual sesuatu, atau mendemand hal-hal yang menguntungkan bagi US, karena mereka bisa saja mengancam negara-negara ini jika mereka tidak memenuhi, mereka akan menghentikan pertolongannya, di mana negara-negara terpuruk atau seperti Ethiopia itu tidak punya pilihan lain selain untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh US. Jadi begitulah analisis Marxis terhadap SDGs dan UNDP. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas negara.
Salah satu OI yaitu UNDP yang merupakan organisasi internasional yang menjadi pusat koordinasi pembangunan secara global. OI dalam perspektif Marxis merupakan mekanisme dominasi kapitalis dan melegitimasi tatanan ekonomi, dan juga sebagai instrumen bagi negara core untuk mengembangkan kapitalisme. Goal SDGs dalam perspektif Marxis merupakan tujuan untuk mempromosikan kapitalisme. Goals SDGs seperti pembangunan infrastruktur dan kesetaraan gender merupakan tujuan dari negara maju, bukanlah negara berkembang. Salah satu teori di Marxis yaitu dependensi teori, di mana negara berkembang akan berketergantungan kepada negara maju. Seperti halnya donor yang diberikan oleh negara pendonor melalui SDGs fund kepada negara berkembang demi mewujudkan goal SDGs mereka. Negara maju mendapatkan bargaining power melalui bantuan mereka berikan yang nantinya akan digunakan untuk mengeksploitasi negara berkembang. Menurut Marxis, hal ini sebagai instrumen negara core untuk mengembangkan kapitalis. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.